Ini dia ulasan pertandingannya. Nah loh, ada apa ini? Gerard Vandenberg tiba-tiba protes ke Liga Indonesia? Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Laos di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Baru saja kalian menyaksikan laga pembuka Timnas Indonesia U23 melawan Laos di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo itu berlangsung penuh semangat dan menjadi tontonan menarik bagi pencinta sepak bola tanah air. Hasil akhir pertandingan bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Tetapi yang jelas, laga perdana ini bukan hanya soal skor semata, melainkan juga tentang bagaimana Garuda Muda menampilkan kualitas permainan mereka di bawah arahan Gerard Vandenberg. Sebelum pertandingan dimulai, banyak prediksi yang beredar mengenai jalannya laga ini. Publik menilai Indonesia berpeluang besar mengamankan 3 poin perdana, bahkan tak sedikit yang berharap kemenangan dengan skor besar. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Garuda Muda datang dengan modal positif sebagai runner-up Piala AFF U23 2025. Momentum itu membuat skuad asuhan Vandenberg dipenuhi kepercayaan diri. Namun di sisi lain, ekspektasi tinggi juga membawa tekanan tersendiri. Prediksi susunan pemain yang sempat dibicarakan sebelum kick-off pun menarik untuk dianalisis kembali setelah pertandingan usai. Vandenberg diperkirakan menurunkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan lini belakang yang solid melalui nama-nama seperti Kakang Rudianto, Dion Marks, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Di sektor tengah, kombinasi Robi Darwis, Arhan Fikri, dan Tony Firmansyah diharapkan mampu menjadi motor serangan. Sementara di lini depan, Rafael Struijk, Jens Sessen, dan Rehan Hanan dipercaya mengisi trio penyerang. Formasi ini diprediksi akan memberi keseimbangan antara pertahanan dan serangan cepat. Dari sisi lawan, Laos datang dengan catatan kurang meyakinkan di Piala AFF U23 sebelumnya, di mana mereka hanya mengemas 1 poin dari 3 pertandingan fase grup. Hal itu membuat banyak pengamat menilai Indonesia punya peluang besar untuk menguasai jalannya pertandingan. Meski begitu, dalam sepak bola, tidak ada yang bisa benar-benar dipastikan. Laos tetap memiliki motivasi tinggi untuk membuat kejutan, apalagi ketika melawan tim unggulan seperti Indonesia. Jika melihat prediksi skor yang beredar, sebagian besar memihak kepada Indonesia. Ada yang memperkirakan Garuda Muda akan menang 2 gol tanpa balas, ada pula yang optimis skor bisa lebih besar. Namun menariknya, prediksi itu justru membuka ruang diskusi tentang bagaimana kualitas sebenarnya dari tim asuhan Vandenberg. Apakah mereka mampu menuntaskan ekspektasi publik dengan permainan efektif, atau justru masih butuh waktu untuk menemukan konsistensi? Di tengah sorotan terhadap performa Garuda Muda, komentar dari pelatih asal Belanda, Robert Maaskant, sempat menambah warna dalam perbincangan soal sepak bola Indonesia. Ia menyoroti fenomena naturalisasi yang ramai dibicarakan dalam konteks timnas senior, tetapi relevansinya juga terasa bagi tim muda. Menurut Maaskant, Indonesia tidak bisa berharap menjadi tim papan atas dalam waktu singkat, hanya mengandalkan pemain keturunan yang disebutnya rata-rata di level internasional. Ia menegaskan bahwa banyak pemain naturalisasi sebenarnya tidak akan memilih Indonesia jika mereka punya kesempatan membela Belanda. Pernyataan ini menjadi cermin bahwa sekalipun Indonesia sudah banyak berkembang, jalan menuju puncak Asia masih panjang dan butuh fondasi kuat dari pembinaan pemain lokal. Refleksi dari Maaskant tersebut bisa menjadi pengingat penting di tengah euforia kemenangan atau optimisme berlebihan. Tim U23 yang mayoritas dihuni pemain muda hasil kompetisi domestik harus tetap membuktikan diri bahwa mereka bisa bersaing tanpa sepenuhnya bergantung pada naturalisasi. Kerja keras Vandenberg dalam meramu kombinasi antara pemain lokal dan keturunan akan menjadi kunci untuk menjawab keraguan-keraguan semacam itu. Pertandingan ini pada akhirnya bukan hanya sekadar duel Indonesia kontra Laos, melainkan juga ajang pembelajaran bagi kedua tim. Bagi Indonesia, laga perdana ini penting untuk mengukur kesiapan sebelum menghadapi lawan yang lebih berat seperti Makau dan Korea Selatan. Bagi Laos, bertemu Garuda Muda adalah kesempatan untuk menambah experience dan memperbaiki catatan buruk di turnamen sebelumnya.
Yang jelas, hasil akhir pertandingan malam ini tidak bisa dilepaskan dari prediksi dan ekspektasi yang sudah lebih dulu beredar. Dari sana, kalian sebagai penonton bisa menilai sendiri bagaimana kualitas skuad Garuda Muda di bawah tangan dingin Gerald Vandenberg. Apakah prediksi terbukti tepat? Atau justru ada kejutan yang membuat kita harus meninjau ulang penilaian terhadap kekuatan tim ini? Sekarang giliran kalian yang menilai jalannya pertandingan. Apakah permainan Indonesia sudah sesuai harapan kalian setelah melihat prediksi sebelumnya? Bagaimana menurut kalian cara Vandenberg meramu tim ini? Apakah sudah berada di jalur yang benar menuju putaran final Piala Asia U23 2026? Dan yang tak kalah penting, apakah kalian setuju dengan pandangan Robert Maskan yang menilai Indonesia masih butuh proses panjang sebelum bisa benar-benar bersaing di level atas Asia? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian akan jadi bagian dari perjalanan panjang Garuda Muda menuju panggung Asia. Protes keras Gerald Vandenberg di Liga Indonesia. Baru saja pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Laos di ajang kualifikasi Piala Asia U23 usai digelar. Meski perhatian publik tentu tertuju pada jalannya laga, ada satu hal menarik yang sempat ramai dibicarakan sebelum pertandingan dimulai. Pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg melontarkan kritik keras kepada klub-klub peserta Indonesia Super League terkait minimnya menit bermain yang diberikan kepada para pemain U23. Isu ini sontak menyedot perhatian pecinta sepak bola tanah air karena menyangkut masa depan skuad muda Indonesia. Dalam konferensi pers beberapa hari sebelum laga, Vandenberg menegaskan bahwa para pemain muda yang menjadi andalan timnas justru terpinggirkan ketika kembali ke klub. Padahal mereka baru saja membawa Indonesia menembus final Asian Cup U23 2025 dan menunjukkan kualitas luar biasa. Sayangnya ketika Super League musim 2025-2026 bergulir, banyak di antara mereka hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Kritik ini jelas menggambarkan keresahan seorang pelatih yang ingin menjaga performa timnas tetap stabil, namun terkendala kebijakan klub yang enggan memberi menit bermain reguler. Contoh nyata bisa dilihat dari Doni Tri Pamungkas, gelandang muda Persija Jakarta yang tampil impresif di Asian Cup U23. Alih-alih menjadi starter, ia hanya mendapat 6 menit bermain di 3 laga awal Super League sebelum kembali ke timnas. Begitu pula Jens Reven, striker Bali United, yang menjadi top skor turnamen dengan 8 gol. Ia hanya mencatatkan 43 menit bermain bersama klubnya. Bahkan lebih ironis lagi, Muhammad Ardiansyah, kiper utama timnas U23, sama sekali belum pernah dimainkan PSM Makassar di awal musim ini. Situasi ini membuat Vandenberg khawatir kerja keras pemain di timnas tidak diimbangi pengalaman kompetitif di level klub. Menurut Vandenberg, pengalaman bertanding tidak bisa digantikan hanya dengan latihan. Sehebat apapun latihan yang dilakukan, tanpa ritme pertandingan resmi, pemain muda akan kehilangan sentuhan terbaiknya. Ia bahkan menyoroti ada pemain yang hanya bermain 14 menit dalam 3 pertandingan, sesuatu yang ia sebut jauh dari kata ideal. Kritik ini tentu bukan tanpa alasan, sebab ajang kualifikasi yang sedang dijalani Indonesia membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang matang. Meski demikian, Vandenberg memahami alasan sebagian pelatih klub. Banyak pemain timnas U23 yang absen dalam masa pramusim karena harus membela Indonesia di Asian Cup. Alhasil, ketika liga dimulai, mereka kalah bersaing dengan rekan setim yang lebih dulu menjalani persiapan. Namun bagi Vandenberg, hal itu bukan alasan untuk menepikan pemain yang sudah membuktikan kualitasnya di level internasional. Ia mendorong agar klub lebih bijak dan memberi ruang kepada mereka untuk tampil, setidaknya sebagai rotasi yang sehat. Menariknya, masih ada beberapa pemain yang tetap mendapat kepercayaan dari klubnya. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi, PSIM, Kakang Rudianto, Persib, dan Muhammad Ferrari, Bhayangkara FC, menjadi contoh bahwa pemain muda bisa tetap bersinar di level domestik, sekaligus menjaga performa di timnas. Namun jumlahnya masih sangat terbatas. Mayoritas pemain inti Garuda Muda tetap minim menit bermain, sebuah kondisi yang membuat Vandenberg harus memutar otak agar pemainnya tidak kehilangan ritme. Salah satu solusi yang ia lontarkan adalah memberi lebih banyak kesempatan bermain di laga uji coba. Dengan begitu, para pemain tetap berada pada level kompetitif meski jarang diturunkan di liga. Vandenberg sadar bahwa kontinuitas sangat penting untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi, termasuk Laos, Makau, hingga Korea Selatan.
Ia menegaskan jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, konsistensi yang sudah dibangun di Asian Cup U23 lalu bisa hilang begitu saja. Setelah pertandingan melawan Laos ini selesai, isu seputar menit bermain para pemain muda sepertinya masih akan menjadi bahan diskusi hangat. Vandenberg sudah Pelatih Korea enggan ingat momen pahit melawan timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan U23, Lee Min-sung, sedang menjadi sorotan menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bukan tanpa alasan, publik masih mengingat betul bagaimana dirinya mengalami momen pahit saat timnya didepak timnas Indonesia U23 dari Piala Asia U23 2024. Kala itu, di perempat final, timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong berhasil menyingkirkan Korea Selatan lewat drama adu penalti yang penuh emosi. Kekalahan tersebut menjadi salah satu catatan hitam dalam karir Lee Min-sung bersama tim muda Taeguk Warriors, sehingga tidak heran jika kini ia enggan mengingat kembali momen tersebut. Kini, 2 tahun berselang, Korea Selatan kembali dipertemukan dengan Indonesia dalam ajang kualifikasi. Banyak yang menilai laga ini syarat dengan aroma balas dendam. Namun, Lee Min-sung berusaha menepis anggapan tersebut. Menurutnya, kondisi tim saat ini sudah benar-benar berbeda, baik dari sisi pemain maupun persiapan. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah fokus pada kekuatan tim sendiri dan menghadapi setiap laga dengan penuh konsentrasi tanpa terbebani masa lalu. Dalam jumpa pers jelang pertandingan Selasa 2 September, Lee Min-sung menyatakan bahwa timnya tidak ingin larut dalam bayang-bayang kekalahan sebelumnya. Ia lebih memilih untuk menatap ke depan dengan semangat baru. Baginya, pertandingan edisi kali ini memiliki tantangan tersendiri dan Korea Selatan harus menyelesaikan satu persatu laga dengan baik. Sebelum menghadapi Indonesia di laga penutup grup C, Korea Selatan akan lebih dulu melawan Makau dan Laos. Strategi yang ia tekankan kepada para pemainnya adalah fokus per pertandingan, bukan melompat terlalu jauh ke laga melawan Indonesia. Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa partai melawan Indonesia tetap memiliki beban emosional tersendiri. Publik Korea Selatan tentu berharap tim muda mereka mampu membalas luka lama yang ditorehkan 2 tahun lalu. Namun, Lee Min-sung berusaha menjaga atmosfer timnya tetap tenang. Ia menekankan bahwa sepak bola adalah soal kerjasama, saling percaya, dan berjuang bersama, bukan sekedar membalas dendam. Filosofi ini ia tanamkan agar anak asuhnya tidak terbebani oleh tekanan masa lalu. Menariknya, Lee Min-sung juga memberikan pujian terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Ia menyebut bahwa timnas Indonesia kini sudah menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara dan perlahan menunjukkan taringnya di level Asia. Dengan adanya para pemain naturalisasi, ditambah generasi muda yang semakin matang, Indonesia dianggap bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar termasuk Korea Selatan. Baginya, hal ini justru menjadi motivasi agar timnya terus berkembang dan tidak meremehkan siapapun. Lebih jauh, pelatih yang pernah menjadi asisten legenda Italia Marcello Lippi itu menilai bahwa sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, punya potensi besar untuk berkembang bersama Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya. Ia optimistis bahwa jika perkembangan ini terus berlanjut, kawasan Asia bisa melahirkan lebih banyak tim tangguh yang mampu bersaing di Piala Dunia. Pandangan ini sekaligus menjadi pengakuan terhadap kualitas sepak bola Indonesia yang kini tidak bisa lagi dianggap remeh. Pertemuan antara Indonesia dan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 2026 tentu akan menjadi salah satu laga paling dinanti. Selain faktor gengsi, ada pula sejarah kelam yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik Korea Selatan. Namun, Lee Min-sung jelas tidak ingin masa lalu itu menjadi beban. Baginya, fokus utama adalah membawa timnya lolos dengan cara bermain sebaik mungkin dan menunjukkan identitas baru tim muda Taeguk Warriors. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Korea Selatan benar-benar sudah melupakan luka lama dari 2004? Atau justru masih menyimpannya dalam hati sebagai motivasi tersembunyi? Apakah Indonesia mampu kembali membuat kejutan besar seperti 2 tahun lalu? Semua mata tentu akan tertuju pada laga ini yang diprediksi akan berlangsung penuh tensi dan drama. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Lee Min-sung benar-benar bisa menutup rapat kenangan